Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi anak. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, untuk memulai materi, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat kita pahami. Berdoa mulai. Fatihah. Selesai. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan materi kemarin, materi yang akan kita pelajari. Ya, nanti kita lihat bersama-sama di layar. Kita akan belajar mengenai kitab-kitab Allah. Nah, sebelum sampai materi, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Oke, absen. Al-Makaribul Anam. Hadir, tunjuk jari ya. Bayi Soputra, Ibnu, Misbah, Reviska, Yilwa. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari materi kali ini, nanti anak-anak diharapkan mengetahui dan menyebutkan nama-nama kitab Allah. Nah, yang kedua nanti siswa nanti harus bisa memahami siapa saja sih Rasul yang menerima kitab-kitab Allah dan apa saja sih kitab yang dibawa oleh Rasul yang kita pelajari. Selanjutnya, apa saja isi kitab-kitab Allah dan apa hikmahnya dan kita pelajari bersama. Lanjut, anak-anak, kita belajar kita lihat dari iman kepada kitab-kitab Allah. Kita akhlak. Nah, lanjut. Anak-anak, tahukah anak-anak bahwa sebelum kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasulnya. Apa anak sudah tahu? Sudah? Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Nah, apa saja sih kitab yang diturunkan Gusti Allah kepada Rasulnya? Satu, kitab Zabur. Kedua, kitab yang ketiga, kitab yang berikutnya, terakhir, kitab apa yang ada di sini yang kita miliki? Al-Quran. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah ini berarti membenarkan bahwa semua kitab yang diturunkan Allah, percaya atau beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya sebagai apa cara? Sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya, kita wajib dan meyakini keberadaan kitab-kitab Allah. Karena apa? Kitab Allah itu kitab. Karena kitab Allah itu kitab yang bagaimana? Kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasul. Ya, di antaranya bagi Allah yang diturunkan kepada Rasulnya tadi sudah kita sebutkan di awal. Satu, Taurat. Dua, Zabur. Tiga, Injil. Dan empat, Al-Quran. Nah, lebih jelasnya mari kita simak berikut. Yang pertama adalah kitab
Selanjutnya, nah, kita yang ketiga kita kapan anak? Kita tiga artinya apa? Gembira diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Berbahasa apa? Nabi. Berisi tentang apa? Berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab sebelumnya. Jadi kitab sebelum Injil tadi pada kitab Taurat, kitab Zabur. Ini adalah sebagai penyempurnanya. Tapi ini masih ada perubahan-perubahan. Kemudian Allah menurunkan kitab yang terakhir, yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini kita pilih agama siapa sih? Islam. Kita sebagai agama Islam. Artinya Al-Quran apa? Diturunkan kepada Nabi berbahasa berisi tentang apa? Akidah dan beriman, ibadah, terus pendidikan, sosialisasi, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluar bermasyarakat dan bernegara. Nah, jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi tiga kitab yang kekal itu banyak kekurangan apa diubah oleh kaum-kaum di zamannya. Maka kitab Al-Quran adalah jawaban, yaitu sebagai penyempurna. Selanjutnya, oke, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136 yang artinya ayatnya coba bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kepada kitab-kitab Allah, turunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang-orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Na'udzubillahi dzalik. Semoga kita tidak termasuk kaum yang tersesat. Nah, selanjutnya kewajiban kita kan? Kewajiban kita sebagai manusia terhadap kitab-kitab Allah. Di antaranya adalah satu, mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Yang selanjutnya, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Dan selanjutnya, sekarang apa sih hikmah dari kita memahami dan mempelajari kitab-kitab Allah? Ayo hikmahnya apa? Nah, sesuai dengan ayat yang diturunkan Allah, maka dapat kita artikan yang apa tadi hikmahnya? Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran
Dari yang sudah kita pelajari apa? Ayo bareng-bareng dibaca. Kesimpulannya adalah, ayo bareng-bareng, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan iman yang beriman, yang memiliki makna percaya dan meyakini bahwa Allah punya kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umat. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah lain, yaitu kewajiban atau sesuatu yang hukum wajib bagi setiap orang yang beragama Muslim Islam. Iman kepada kitab-kitab Allah menjadi landasan bagi agama kita, karena dengan mengimani kitab-kitab Allah selain percaya akan keagungan, ya, kita juga percaya atas semua perintah, larangan, serta ajaran yang diturunkan kepada nabi-nabinya, nabi-nabi Allah. Nah, oke, sekian dan terima kasih dari materi yang sudah kita lihat bersama, kita pelajari bersama. Kira-kira anak-anak sudah paham apa belum? Tadi kita Allah ada berapa? Ada 4. Satu kita tahu. Hah? Satu kita jawab dulu. Yang kedua kita yang ketiga. Selanjutnya keempat kita Taurat ini diturunkan oleh Nabi Musa. Selanjutnya kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Nabi selanjutnya anak-anak menyiapkan buku tulis. Oke, buku disiapkan. Kita akan menjawab soal yang tersebut. Ayo diambil. Anak-anak langsung tulis isinya. Soal. Ayo sekarang pertanyaan. Yang pertama, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW apa namanya? Silakan ditulis. Pak beri waktu 1 menit. Langsung ya. Lanjut nomor 2. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah kitab tulis. Soal yang ketiga, Nabi yang menerima kitab Taurat adalah Nabi yang keempat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah kitab isinya saja langsung. Yang kelima, kitab Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa?
Oke. Nah, nanti coba kali nanti. Yes, oke, kita isi bersama. Oh iya, sini. Nomor 1, kita juga menentukan pengetahuan yang sama. Kita siapa yang benar isinya berdiri tadi? Semua yang berdiri. Oke. Yang kedua, kita menentukan darah bisa. Darah kita. Yang ketiga, nabi yang benar kita tawar adalah. Ayo. Siapa nabi? Nabi Musa. Yang keempat, kita punya kepada Nabi Daud alaihissalam. Kita Zabur. Oh, siapa yang mengisi Zabur tadi? Oke. Yang kelima, kita melakukan betul dalam bahasa. Oke, nanti perjalanan tadi akan Bapak nilai ya. Ya. Oke, lanjut. Anak-anak, coba kita merelaksasi. Kita bernyanyi bersama. Oke. Anak-anak dari materi tadi, karena sudah paham, sudah bisa mengerjakan. Selanjutnya, mari kita menyanyi. Menyanyi tentang kitab-kitab Allah. Tadi bisa belajar. Nah, untuk memulai materi, mari kita berdoa. Bila kita sebelum mereka, semoga apa yang kita pelajari nanti dapat kita pahami dengan mudah. Berdoa mulai Fatihah. Selesai. Oke, materi kali ini